Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Imran selaku dosen mata kuliah pengantar akuntansi. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya, serta tak lupa pula marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Okviatantri dengan NIM 20210501010161 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang presentasi akuntansi. Materi pertama, pengantar akuntansi dan perusahaan. Akuntansi adalah proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Kegunaan akuntansi adalah bahwa ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan keputusan ekonomi untuk menghasilkan informasi ekonomi. Perusahaan perlu menciptakan suatu metode pencatatan, pengelolaan, analisis, dan pengendalian transaksi serta kegiatan-kegiatan keuangan, kemudian menghasilkan hasilnya. Proses dan pelaporan data mencakup kegiatan pencatatan, pengelolaan, dan pengiktisaran. Pencatatan transaksi berarti mengumpulkan data secara kronologis. Di samping dicatat, transaksi berusaha sekaligus digolong-golongkan dalam kelompok atau kategori yang berhubungan. Penggolongan transaksi adalah apabila semua pengeluaran untuk gaji dikelompokkan dalam satu pos pengkajian, misalnya beban gaji. Iktisar adalah penyajian informasi yang telah digolongkan ke dalam bentuk laporan seperti yang diinginkan pemakai. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seorang atau distribusi guna memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan produksi dan distribusi dilakukan dengan menggabungkan dengan berbagai faktor produksi, yaitu seperti alam, manusia, dan modal. Buku besar merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Kedua, analisis transaksi akuntansi. Analisis transaksi dalam akuntansi yaitu sebuah tahapan dalam siklus akuntansi yang di dalamnya memuat laporan-laporan data. Analisis transaksi adalah langkah awal dari siklus akuntansi, sedangkan menurut pengertian, analisis dalam transaksi adalah tindakan memeriksa transaksi untuk memutuskan bagaimana hal itu mempengaruhi persamaan akuntansi. Manfaat dari analisis transaksi antara lain: 1. Untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu. 2. Untuk menganalisa kelemahan perusahaan yang ada. 3. Untuk mengetahui langkah lanjutan pengambilan keputusan. 4. Sebagai bahan evaluasi dan penilaian kerja. Macam-macam transaksi antara lain: 1. Transaksi dengan pemilik. 2. Transaksi dengan koordinator. 3. Transaksi dengan pelanggan. 4. Transaksi dengan penyediaan nilai tambah. Cara melakukan analisis dan transaksi dalam akuntansi: 1. Menentukan apakah transaksi akuntansi atau bukan. 2. Identifikasi akun apa yang terpengaruh. 3. Tentukan apa jenis akunnya. 4. Tentukan akun manakah yang naik atau turun. 5. Terapkan aturan debit dan kredit ke setiap akun. Materi selanjutnya, proses penyesuaian. Karakteristik penyesuaian dapat dilaporkan di laporan laba atau rugi pada saat pendapatan diperoleh. Misalnya, pendapatan dilaporkan pada saat jasa diberikan kepada pelanggan. Kas kemungkinan sudah atau belum diterima dari pelanggan selama periode tersebut. Konsep akuntansi yang mendukung
pencatatan pendapatan tersebut dinamakan revenue recognition concept. Proses penyesuaian saldo yang tertera atas biaya-biaya yang diterima di muka biasanya dicatat melampaui karena penggunaan atas aset tersebut tidak dicatat secara harian. Beberapa pendapat atau biaya-biaya telah diterima atau dibayar di awal dan akan berkurang seiring dengan waktu. Faktor penyebab perusahaan jasa perlu membuat jurnal penyesuaian ini antara lain: 1. Perusahaan perlu menyesuaikan pencatatan untuk perlengkapan. 2. Perusahaan jasa juga harus mampu menangani penyusutan nilai pada akun aktiva tetap dengan cara membuat pencatatan tersendiri pada jurnal penyesuaian. 2. Fungsi dari pembuatan jurnal penyesuaian di setiap periode antara lain sebagai berikut. 1. Untuk menentukan akun nominal atau akun pendapatan beserta bebannya. 2. Selama untuk periode serta mengetahui kondisi yang sebenarnya dari akun tersebut. 2. Untuk memperkirakan nominal atau pendapatan beserta beban yang sebenarnya dalam suatu periode yang dimaksud. Materi berikutnya menyelesaikan siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Prinsip-prinsip yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi yang diawali dengan menganalisis secara menjurnal transaksi dan diakhiri dengan mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi tersebut disebut siklus akuntansi. Siklus akuntansi berfungsi sebagai pemasti dengan menghitung jumlah nyata dari penyusutan aset dengan menggunakan metode yang tepat untuk aset tertentu. Proses siklus akuntansi dapat dikelompokkan dalam 3 tahapan, yaitu tahapan pencatatan bukti transaksi, tahapan peringkasan pelaporan atau pengikhtisaran, dan tahapan pelaporan. Neraca lajur akuntansi sering sekali menggunakan kertas kerja atau worksheet berupa neraca lajur untuk mengumpulkan dan meringkas data yang mereka butuhkan dalam rangka menyiapkan laporan keuangan. Adapun urutan tahapan dalam menyiapkan kertas kerja adalah sebagai berikut. 1. Menyiapkan neraca saldo sebelum penyelesaian atau unadjusted real balance ke dalam kertas kerja. 2. Memasukkan data jurnal penyelesaian ke kolom penyelesaian yang ada dalam kertas kerja. 3. Memasukkan saldo yang telah disesuaikan ke dalam kolom neraca saldo setelah penyelesaian adjusted trial balance yang ada dalam kertas kerja bersih. Jurnal penutup. 1. Mentransfer akun pendapatan yang memiliki saldo kredit ke sebelah debit dan kemudian mengkredit akun ikhtisar laba debit atau income summary. 2. Mentransfer akun beban yang memiliki saldo normal kredit ke sebelah kredit dan kemudian mendebit akun ikhtisar laba rugi. 3. Mentransfer jumlah laba bersih atau rugi ke akun modal dengan ketentuan bahwa jika laba bersih maka akun modal akan kredit atau debitnya adalah akun ikhtisar laba rugi, dan sebaliknya laba rugi bersih maka akun modal akan didebitnya atau kreditnya adalah akun ikhtisar laba rugi. Jurnal balik. 1. Beban yang masih harus dibayar atau beban akurat atau hutang akurat. 2. Pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan akural atau piutang akural. Sambungan materi selanjutnya. Akuntansi perusahaan dagang. Definisi akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan memiliki fungsi pada prinsipnya adalah sebagai jembatan antara perusahaan penghasil barang dengan konsumen, baik secara langsung maupun tidak. Ciri-ciri perusahaan dagang antara lain sebagai berikut. 1. Pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagang. 2. Biaya utama berasal dari harga pokok barang terjual dan biaya usaha lainnya.
3. Dalam akuntansi terdapat akun persediaan barang. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses pencatatan transaksi keuangan suatu perusahaan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan tersebut. Proses penyusunan laporan keuangan perusahaan: 1. Menyusun neraca saldo. 2. Membuat jurnal penyesuaian. 3. Membuat laporan keuangan. 4. Menyelesaikan dan penutupan rekening. 5. Menyusun neraca saldo. Penutup. Tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut. 1. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan. 2. Kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. 3. Menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menafsir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Materi selanjutnya, persediaan. Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual menurut PSAK nomor 14 tahun 2007 antara lain sebagai berikut. 1. Persediaan untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. 2. Dalam proses produksi atau perjalanan. 3. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses. Menurut jenis perusahaan. Dalam perusahaan perdagangan, persediaan barang merupakan aktiva dalam bentuk siap dijual kembali dan yang paling aktif dalam operasi usaha, sedangkan dalam perusahaan fabrikasi atau manufaktur, proses dalam dan barang jadi. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya, dengan ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.